Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor. Masih bersama kita nih. Ada Mas Ayung yang sebagai narator nih, yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya ya Mas Ayung ya. Ya. Ada cerita apa nih untuk hari ini Mas Ayung? Ya baiklah, nanti coba tak bawain sebuah cerita ya dari seseorang. Tapi sebelumnya aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun, dimanapun saatnya. Kembali dengan kami berdua ada di ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan dengan hal yang lebih baik tentunya ya Bang. Ini ada sebuah cerita Bang. Cerita ini kebenaran saya ngalamin sendiri Bang. Ya kayaknya sih orangnya nggak nonton, karena memang ya memang di lingkup saya gitu ya. Terus terang aja jarang yang ngerti kalau saya itu kerja di sini. Oh, gitu. Saya ada di konten ngobor itu jarang. Apa orangnya nggak main HP apa enggak? Nggak ada yang punya HP. Otomatis jarang punya HP. Oh, jarang. Enggak sih. Enggak, artinya begini, apa sih? Mereka mungkin ya. Kalau di horor nggak tahu sih. Ada 1-2 mungkin. Tapi kalau kerabat saya sendiri aja, keluarga, kadang-kadang nanya gitu ya. Kamu sebenarnya kerjanya apa sih gitu kan. Banyak yang seperti itu nggak tahu. Tapi kalau misalnya bukan tersudutkan, kadang-kadang kan namanya manusia ya, pas kepo-keponya pas lagi ini kan, terus ada yang berani sampai datang gitu, Mas jenengan sebenarnya ngapain sih kalau misalnya jam segini ada, jam segitu ada. Tapi bukannya apa-apa, masih tapi, bisa bensin. Uangnya ada terus gitu. Bukan ada terus ya Bang, orangnya ada nggak? Maksudnya bisa ngerokok, bisa kayaknya ayam temen katanya. Kok bisa nyantai gitu kan? Sebenarnya kerjaannya apa? Aduh, mau ketahuan nanya kerjaan aja lama gitu kan. Paling aku nggak jawab. Aku buka ngobor, tak sodorin. Loh, kok kayak sampean ya kayak gitu. Mas Ayung artis ternyata gitu. Iya, enggak begitu. Benar langsung minta tanda tangan gitu ya Mas Ayung. Enggak, dia ngelihat HP saya, handphone saya, kok kayak sampean ya. Pertama dia bilang begitu kayak sampean, karena aslinya enggak begitu. Karena lampu sorot yang luar biasa, kelihatan bling-bling gitu. Ya, kelihatannya rada bening. Aslinya kan letak budak elek gitu ya. Tapi di hasil setelah editing dan lain-lain, makeup nggak ada, makeup nggak ada, bohongan. Yang pasti mungkin hasilnya agak berubah. Makanya orang tersebut ngomong kaya kan seperti, bukan kaya sugih ya, seperti sampean begitu kan. Nggak tahu siapa itu, nggak beneran. Oh iya ini sampean gitu kan. Oh lah sampean kerjanya begini. Ya dibilang kerja ya kerja, saya bawain cerita kayak gitu. Dilihat apa iya, aslinya kan beda Bang. Iya. Cuman ya iya gitu kan. Nanti itu salah satu jawaban tadi ya. Yang dekat-dekat saja nggak tahu saya kerja apa kayak gitu loh. Saya ngapain? Kalau sih kalau ditanya ya mungkin di luar sini sih ada pekerjaan. Tapi kan kadang orang bingung juga. Loh ini tahu kan apa sih kerjanya gitu kan? Mau jawabnya gini Mas Ayung. Punya tuyul second. Enggak. Apalagi kamu, aku yang jalin aja bingung aku kerjanya apa gitu. Iya bisa. Ya udah nggak nanya lagi. Iya, kadang-kadang kan ada yang kepo-kepo seperti itu sih. Kan. Orang-orang kayak kita kadang lebih santai ya maksudnya. Tadi ya ada pembawaannya maksudnya. Iya, ada calon tetangga niatnya. Calon tetangga yang apalagi ngerti kerjanya saya apa. Ini tentang beliau gitu kan. Bukan mau menceritakan jeleknya atau yang lain, tapi sekali lagi hikmah. Ada hikmah apa, ada hal baik apa yang bisa disampaikan. Tentu nama saya samarkan dan kemungkinan besar mereka itu nggak pada nonton. Gitu loh. Ada kecenderungan begini, semoga sih nggak semuanya ya. Ketika orang lain itu mendukung kemajuan kita,
yang jauh dari kita, tapi yang paling dekat kadang-kadang itu malah skeptis, malahan kayak, "Helah, seperti itu tuh banyak, Bang." Oh, iya. Tapi giliran butuh datang. Oh iya itu. Ya kan, main game sampai batok begitu, nggak tahu waktu, nontonin YouTube-nya orang nyampe. Tapi saudara sendiri buru-buru ditonton itu banyak. Banyak. Makanya ya tambahin cerita ini ada kemungkinan besar Leong nggak pada nonton kayak gitu loh, pada nonton. Jadi curhat ya Bang ya. Lu nggak woro-woro gitu Mas Ayung. Malu, Nih Bang. aku ada channel ngobor nih gitu. Apa diumumin di musola-musola gitu. Kadang-kadang saya nggak terkenal sama sekali, tentu mau nonton aja paling berapa orang kan, segelintir lah. Dan sangat saya hargai orang-orang yang nonton ngobor. Ketika misalnya jalan keluar, orang hidup juga nggak di rumah, terus naik motor misalnya keluar, butuh-butuh dari tempat dekat-dekat pasar, itu ada motor yang mepet saya motor. Ini motor saya kencang ikut kencang, saya pelan ikut pelan. Akhirnya mungkin dia nggak sabar itu nyalip. "Mas, ujung pundi? Sayung, ke siapa? Dalam hati ini orang siapa?" "Ya dalam," saya bilang begitu. Sebentar mas. Mas, yang cerita itu saya senang banget. Cerita apa? Saya aja lupa. Salah satu followernya Mas Ayung gitu. Mungkin ngobor, bukan follower saya. Saya aja lupa kalau saya itu emang kerjanya begitu, salah satunya. Ini kan salah satunya di ngobor. Saya aja lupa. Dia itu saya nggak paham yang dibicarakan. Mending masih terkenal Mas Ayung. Aku nggak ada yang mepet sama sekali Mas Ya Ayung. mungkin nanti habis Nasib sini. ya. Yang penting jangan dipepet tronton, Bang. Itu saya pernah Pengen aku loh kayak gituin kayak sama Mas Ayung, berarti kan terkenal gitu kan. agak nggak terkenal sih, cuman pas dia salah satu yang nonton terus mepet saya ngomong begitu. Itu yang cerita yang judulnya enggak cerita yang judulnya ini sih, tapi cerita tentang nama yang ada di toko tersebut. Saya sangat seneng banget Mas, kemarin saya nonton begini, ki wonge sapa ujug-ujug mepet terus cerita apa, maksudnya apa Mas, yang di ngobor baru deg, oh sampai nonton ini kan Mas Ayung kan baru begitu. Oh saya baru tersadar saat itu ya, bahwa oh iya aku kan salah satunya pekerjaan begitu ya. Bilang begitu saya di ngobor. Gimana jenengan nonton? Oh saya subscribe ndas luhur ngobor. Apa horor saya nonton terus. Oh jenengan aslinya mana gini kan. Ya udah ikut aja ke rumah gitu kan. Cuman saya nanti aja Mas, pokoknya saya minta alamat atau gini betul. Artinya kan kalau misalnya lumrah sekali yang deket-deket itu nggak tahu, dan untuk apa juga tahu Bang. Makanya kan mau tak ceritain sosok beliau yang kemungkinan nggak nonton. Kalau kemungkinan nonton, ini kan takutnya meskipun nama disamarkan, tapi kok ya cerita aku gitu loh. Rasanya aku nih. Ya, nah sebut saja ini namanya Mas Pardi. Om Pardi lah karena udah berumur. Mintanya sih disebut Kiai Ki Pardi, umurnya sekitar 72 tahun. Karena emang penampakannya sih saya bilang nggak setua umurnya gitu ya. Ternyata beliau itu udah 72 tahun dan pengennya dipanggil Ki. Jadi jauh-jauh hari, mungkin ada setahun yang lalu lah, ada rencana beliau itu mau bikin rumah. Mau bikin rumah begitu ya, dan rumah itu di lingkungan kami, di lingkungan saya. Jadi begini Bang, kan misalnya jenengan punya tanah atau orang tua jenengan punya tanah, saya punya tanah begitu, terus bagian belakangnya sungai. Nah bantaran sungai tersebut itu kan ikutnya memang tanah pengairan atau tanah pemerintah ya. Tapi karena dari zaman buyut-buyut itu udah banyak yang bersihin, mbah kita, buyut-buyut kita, otomatis tanah itu pun ketika kali itu nggak difungsikan, kan udah mulai jadi daratan. Memang secara ini kan masih milik sana ya, tapi adabnya orang itu kalau misalnya mau bangun atau sesuatu di rumah tersebut, paling tidak ngomong sama yang ahli waris yang nempel itu. Ya, betul. Kalau ini kan di sini di tempat kita namanya padian. Padian itu bukan lahan, tapi ikut ke situ karena memang tanah lebihan begitu loh. Jadi adabnya kan ngomong. Nah, dia itu memang dulu-dulunya itu masih tetangga saya. Dulu-dulunya masih tetangga saya, tapi bukan keluarga, bukan terah, berarti kan
kalau diurutkan, jikalau dia pengen bikin rumah, itu kan aturan di lempengannya lurusannya keluarganya dia, ya kan, bukan di keluarga kami. Nah itu entah bagaimana caranya seseorang punya masa lalu, yang jelas ketika mudanya mungkin di umur 30 berapa atau 40 berapa, saya pernah lihat dan itu saya tahu benar itu adalah rombongannya keluarga dekat rumah saya, tetangga. Begitu terus tahu-tahunya muncul setelah berpuluh-puluh tahun lamanya, entah dengan masa lalu apa, sampai anaknya sendiri aja nggak nerima seorang tersebut. Anaknya ya entah ngontrak atau punya rumah sewa, nggak tahu ya, tapi nggak mau nerima orang tua tersebut. Itu suami istri. Akhirnya entah dengan dasar apa, ngajuinlah proposal ini itu. Ya saking puyengnya buteknya, dia itu pengen ada rumah begitu. Itu bersinergi sama kelurahan, disetujuilah proposal tersebut, yang ya saya sendiri dan keluarga itu nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu itu tanpa sepengetahuan kami itu ada orang banyak dan bikin rumah di belakang tanah kami itu loh. Ikutnya batian kami, nggak ada poyan, nggak ada omongan, nggak ada apa. Kalau misalnya iya toh itu tanah pemerintah, harusnya kan di lempengannya, wilayahnya dia, bukan di tempat kami. Jadi mbah-mbah dulu itu pernah ngerawatin tempat ini, pernah bersihin tempat ini, dipoyani, bahasa Jawanya itu diomong lah, dikabarin. Itu sampai proses dari selamatannya, dari yang macam-macam sampai bikin pondasi itu nggak ada omongan sama sekali. Dan disituasikan ya karena memang nggak ada ucapan, otomatis aku dan beberapa keluarga nggak ada yang datang. Walaupun tahu banyak orang, tapi karena nggak tahu ngapain dan nggak ada izin, kami nggak datang. Itu rumor di sekeliling kampung dan lain-lain. Itu disituasikan justru kebalik, kalau kami itu jahat. Kami itu ada orang mau ini buru-buru datang, buru-buru apa, ya kami cuman diem aja. Ada pedulinya gitu ya. Iya, kami cuman diem aja. Meskipun kecewa untuk pemerintah desa setempat, para ulamanya juga. Kalau orang itu memang lupa, kenapa nggak ada yang ngingetin? Ya apa-apa kan ada adabnya, ada urut-urutannya. Terus kok untuk yang di desa itu kenapa nggak ada omongan dulu? Kalau misalnya ia harus bangun ya lempengannya dia, keluarga ini, bukan di tempat kami. Dan yang sangat disayangkan, tempat itu adalah makam, Bang. Dari kecilnya saya itu, kecil itu kali itu lebar tadinya, kali memang udah mati ya, bukan aliran air aktif. Lagi saya kecil aja begitu, dan di situ ikan itu melimpah ruah. Ketika saya mancing iseng-iseng karena kalah bersaing dengan yang gede-gede mancing di kali depan, saya mancing di belakang. Plak banyak, bukan mau gelap banget di situ, itu nggak kena matahari sama sekali. Saya cuman pakai pakai kepelan, satu kepel nasi aja itu bisa mau dapat seember ikan dari berbagai, ada betok ikan, ya endemik kampung lah seperti itu. Saya pulang-pulang ditanyain sama mbah yang laki, kamu mancing di mana? Diem, ngerti salah, emang nggak boleh mancing di situ. Mancing di Namburi ya, mancing di belakang ya. Pulangin, suruh dipulangin. Suruh kembalikan ke situ lagi. Dipulangin, karena memang dari berbagai orang, dan yang paling dekat kemarin lalu lah, yang belum lama aja, itu ada ya aspal kan melewati situ, gang lah, ada gorong-gorong, jembatan kecil, itu aja sering nemuin sosok kayak lele. Memang sosok lele itu di atas nggak mati. Ya memang lele ada organ pernapasan yang mendukung itu, tapi memang bisa, yang bikin uniknya, bisa kita lewat, dia itu kadang di tengah. Nanti kita motor itu jalan lewatin lele, mau lewat lele tersebut, dia itu kayak ngerti minggir sendiri. Nanti nengok ke belakang udah nggak ada. Terus ada orang yang mau bikin rumah di situ karena orang jauh kan ya. Nah ini kalinya kan udah sempit, bahkan sekarang udah dibikin kayak peluran bangunan begitu. Ada air sedikit. Ini ada ikan lele, diambillah sama si salah satu tukang, dibawa pulang. Dia nggak punya ikan sama sekali, ditaruh di ember. Pas dia niatnya mau masak besok paginya, itu berubah jadi ikan gabus 5 biji.
gitu. Iya, rumah itu nggak ada yang lain, cuma dia sendiri dan nggak ada yang naruh. Itu bisa jadi 5 biji. Akhirnya dipulangin lah si lele tersebut dalam bentuk ikan gabus. Ikan gabus itu ditaruh, plung. Yang aneh, air itu cuma sedikit, tapi harusnya kan ikan pada jatuh tuh kelihatan. Itu kayak terus nggak tahu kemana. Dan walau alam pas hampir beduk ya, habis istirahat siang, seorang tersebut itu jatuh dari lantai 1 ya, lantai 2 lah, begitu jatuh. Terus kayak ya untung alhamdulillah diurutin bisa benar lagi walaupun nggak sempurna. Itu banyak kisah di situ. Jadi saya sangat disayangkan untuk yang kemarin, kenapa nggak ngomong, kenapa nggak izin. Ya alasannya mungkin misalnya dia itu lagi butuh tempat banget. Kenapa yang lain itu nggak ngasih tahu baiknya gimana? Itu kan mereka kan para orang-orang tua, orang-orang paham. Bahkan lingkungan kami yang lain itu aja pun menyesali loh, kenapa nggak di lempengannya keluarganya sendiri, tapi keluarganya lempengannya keluarga kami gitu kan. Cuman seolah-olah mereka itu kebal hukum, bodoh amat segala macam. Tahu-taunya setelah ya itu ada Mas Bi mau ke sana, itu bangun itu mandek grek, hanya cuman pondasi. Itu bermodal dari proposal dan bantuan-bantuan orang. Mungkin dia dapat minta sumbangan lah, itu mandek sama sekali. Dan di situ saya miris, ada dapuran bambu gede dibuang. Terus di situ ada yang saya kecil itu, saya menghargai pendahulu saya nggak mengeramatkan makam kecuali makam orang tua. Di situ ada orang tua, makam-makam saya di museum orang itu harus dihormati. Ya saya maksudnya nggak mengeramatkan dalam artian saya membutuhkan sesuatu di situ terus ya yang lain-lain yang nggak bagus-bagus lah. Saya loh kok diratakan, kok ditimbun, diuruk. Nah tahu-taunya dibikinlah seperti itu. Itu kan jadi mau ribut ya malu masalah tanah ya. Lagian itu kan udah dapat izin ya dari pemerintah setempat. Iya, saya nggak bisa ya kan, nggak bisa ngomong apapun. Cuman ya walaupun itu hak-haknya pemerintah, entah pengairan, kan ada dulu yang merawati itu siapa. Terus kalau misalnya iya, naruhnya jangan di situ, tapi di lempengannya keluarganya dia, jadi nggak menyakiti yang lain, kayak gitu itu kan. Pentingnya adab itu ya. Ada adab. Terus lama berganti waktu, ada pondasi dan ada tumpukan bangunan di situ lama, dan orang tersebut itu sering wirawiri ke situ. Saya lihat makin merembet tanah itu dibebetin. Ini pohon-pohonannya yang lain makin, tapi saya diam dan saya biarkan. Dan omongan di luar tentang kayak saya, terus ada sepupu juga diomongin yang nggak baik, katanya boro-boro ke situ, boro-boro membantu. Kok bisa begitu ya? Nah kemarin itu sekitar berapa hari yang lalu, di luar dugaan sama sekali, saya kedatangan tamu. Nah kedatangan tamu ternyata itu adalah Ki Prapto apa siapa tadi ya samarannya. Itu datang ke tempat saya, terus waktu itu habis maghrib dia datang, yang nemuin ibu. Saya pikir mau namu ke ibu, ada tamu memang di depan. Saya kalau maghrib kadang naruh sampai isya, tanggung gitu loh. Akhirnya kayak ada tamu, saya percepat, selesai saya keluar. Oh ternyata itu mau ketemu sama saya. Itu di sana minta maaf bang, minta maaf, bener-bener dia minta maaf ke saya. Telah selama ini saya salah caranya kayak gitu, tapi karena saya bingung, saya membutuhkan tempat, membutuhkan panggonan lah, membuka rumah untuk saya dan istri saya. Jadi saya lupa, harusnya saya ngomong sama situ, sama keluarga yang lain di lurusan ini, saya meniadakan itu. Dan saya bilang, RT-nya nggak ada yang bilangin ke situ, enggak. Lurahnya enggak, Ustadz, Kiai nggak ada yang ngomong, enggak. Dan mereka ngumpul di belakang saya semuanya, malah ngomongin yang nggak bagus-bagus. Dia diem kan, saya nggak apa-apa, saya nggak mempermasalahkan apapun, tapi sedih. Dulu tanah kita, orang tua-tua kita itu sangat menjunjung yang namanya adab, yang namanya urut-urutannya. Kalau dari pemerintahan ya seperti apa, dari syariat seperti apa, dari kemasyarakatan seperti apa.
kok itu jauh ini dilanggar semua. Saya nggak marah, cuman kok ada pergeseran yang gede banget. Sekarang hari ini sampean minta maaf, ya saya gelar semua ini nih, seharusnya begini-begini. Akhirnya cuman gak nangis tok orang tua ya, tapi sangat menyesali itu semua. Terus ini gimana, udah tanggung, mau diterusin monggo, saya nggak keberatan, monggo. Nanti saya ngomong sama yang lain, monggo diteruskan. Terus nah dari situlah muncul cerita horor, Bang. Muncul cerita horor. Enggak, saya juga sebenarnya ya inilah beban saya. Saya pengen nemuin situ udah mau berapa bulan terakhir. Karena saya ngerti ini salah begitu. Tapi canggung banget ya, namanya saya manusia, kadang-kadang sifat takutnya ada, sifat egonya ada. Saya mau nemuin tapi gimana ya, baru bisa hari ini. Saya bersih-bersih pernah ya. Wong di situ berarti aslinya apa, dia lupa mungkin di situ makam semua gitu loh. Dan di situ ada makam penggede, tetua desa. Nah, akhirnya kan dibangun sebuah cungkup di belakang rumah lah. Bangun cukup, dibangun cukup yang ada payung-payungnya begitu ya. Nah, di sebelah sampingnya itu makam semua, ke situ diratain dari pihak kelurahan, diuruk. Artinya saya nantinya bakal buat ziarah. Dan ternyata setelah jadi udah dianggurin. Ujung-ujung ada orang bikin rumah begitu. Nah, di atasnya itu pohon-pohon jawar, pohon apa gede-gede semua. Ini karena niatnya sedianya Ki Parto itu, Prapto ya, niatnya Pardi ya. Ki Pardi itu pengen bangun rumah, akhirnya dibersih-bersihin. Ya lagi-lagi tanpa izin, tanpa apa, kayu-kayunya mau yang nanam siapa itu dibabatin. Dan satu waktu dia cerita, udah dalam kondisi nyesel begitu ya, dia cerita, saya itu pernah mau beduk persis di belakang pawon, di belakang dapur yang jenengan sana. Saya itu lagi macul-macul sedikit lagi tanggung. Nah, perasaan padahal saya udah makan, udah apa, tapi kok ini kerjaan nggak terlalu, saya cuman bersih-bersih rumputan yang lagi-lagi tumbuh. Terus saya ngerasa hari itu tuh padahal terang banget. Itu kan lokasi udah dibersihin, tapi rasanya di situ saya rasanya agak gelap. Rasanya agak gelap kayak mendung, padahal enggak, tapi ini alam kok aneh, rasanya seperti itu loh. Terus saya dak-dik-duk, rasa takut itu tiba-tiba ada, itu mau beduk. Terus saya ditegur, ada yang negor suara di belakang saya. Jadi saya madepnya ngetan. Ya kalau dulu-dulunya itu pas di makam-makam itu. Tapi kalau dulu itu kayu tinggal kelihatan segini lah. Segini kecil-kecil, paling berapa senti, berapa, udah kependep. Makam-makam nggak tahu itu keluarga siapa dulunya gitu ya. Itu ada yang negor, siapa, anak Arab nggo apa, katanya seperti itu. Arab nggo apa, itu suaranya perempuan, nenek-nenek. Iku Arab nggo apa, di situ mau buat apa, ada yang negor seperti itu. Soalnya itu udah perasaannya udah kacau, kok gelap ya, perasaan itu gelap, suasana itu ada yang negor suara perempuan. Ini siapa? Saya gak berani nengok terus terang. Tapi tak angen-angen dulu, ini nenek-nenek di daerah ini yang masih hidup itu siapa? Nyi ini udah meninggal, Nyai itu udah meninggal semua. Untuk suara setua ini kayaknya gak ada. Wah, jangan-jangan ini bukan manusia yang goib. Udah perasaan begitu, saya akhirnya karena ditegur begitu, nggak ada suara yang lain, cuman sekali tok, tapi kerasa banget di sudut mata sebelah kanan itu dia berdiri di belakang. Akhirnya saya berani-beraniin, saya nengok sembari bersihin rumput begitu, dari pakaiannya, dari kakinya begitu masih ketutupan rumputan begitu ya, ke atasnya jaritnya apanya itu memang perempuan tua dan pakai jarit begitu. Tapi dia nggak sanggup, Pardi itu menggambarkan utuh jaritnya seperti apa. Terus yang jelas dia pakai pakaian lawas, kayak ibu-ibu pakai kebaya dulu lah seperti itu. Terus bawa bakul, katanya bawa bakul, keriput banget, tua banget lah seperti itu. Dan dia ngomong, cuman nadanya itu kayak seolah menegur tapi marah, Arab gue apa gitu loh. Jadi langsung lihat itu, dan dia nggak mengenali kalau dia kan dulu memang orang situ kan ya, ada keluarga di situ, jadi paham lah nenek-nenek itu siapa, dia nggak mengenali. Tapi udah keburu diserang rasa takut,
langsung noleh lagi kembali ke tatapan dia semula. Kemudian langsung beres-beres barang-barang. Dia kan pakai sepeda, langsung cabut dan sekali dia naik di atas sepeda berarti di belakang ini ya pawon. Berarti di belakang dapur saya itu dia sempat nengok ke belakang, itu gak ada siapa-siapa, Bang. Itu kemarin cerita begitu. Ternyata nggak cuma sekali 2 kali yang seperti itu. Saya itu di situ digangguin terus. Aslinya di situ apa Mas Ayung? Dulunya apa? Lah sampai yang lebih tua aturan ngerti, saya bilang begitu. Ya saya wong kayak gini ya nggak paham katanya gitu. Ya makanya nggak paham ya, aturan kan nanya, aturan gimana, saya kan enak ya ngomong ya. Ngomong lagi. Terus beberapa hari kemudiannya lah, antara seminggu itu saya mau babatin ini ranting. Apa sih ya, ranting yang gede-gede itu namanya apa ya, cabang-cabang pohon, pohon newaru. Saya itu sekitar jam 2 sore, jam 2 siang lah ya, jam 2 siang saya udah naik di atas pohon. Itu kan lumayan tinggi Bang, di bawahnya itu kali yang sudah mengecil dan ya cukup makam, tempat yang nanti dia juga mau bangun. Itu saya lagi, karena dia nggak pakai gergaji atau nggak pakai ini ya, pakainya golok. Dak. Emangnya saat itu ya dengar, saya juga dengar, sering lah dia motong-motongin seperti itu. Terus saya motongin kayu waru apa jawar ya, waktu motongin kayu waru, tapi karena gede dia bisa nggak melepas di situ. Emang kuat sih kayunya ya. Itu kayak ada yang memperhatikan saya perangasane loh. Saya itu merasa ada yang memperhatikan saya, siapa gitu. Saya lihat di bawah kosong. Berarti adanya ya makam yang ada cungkupnya, yang lain pelataran terus sama belakang rumah saya. Pohon-pohon pisang juga banyak itu kan. Nah itu kok kosong. Sebelah kiri ngelihat juga kosong, kiri bawah sana luas diputerin begitu tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi kayak ada yang memperhatikan saya. Itu lama-lama saya nerusin lagi tak tik sambil ngudu di atas. Itu ada yang suara begini. Kayak gitu, suara kayak gitu. Yakin dong, beneran ada suara kayak gitu. Nah siapa? Suara aja. Oke. Tadinya sih suara aja. Cuman saya pikirkan dari mana saya tengok nanti kan berhenti. Saya ngetok-ngetok lagi ada suara lagi. Ada suara kayak gitu. Tahu-taunya lama-lama saya ngerasa itu ada di atas saya. Suara itu ada di atas. Berarti ada beberapa ranting-ranting lagi Bang di atas, karena tinggi kan ya. Itu ada di atas saya. Saya nggak bisa nengok ke atas karena takut, memastikan ini pasti bukan orang. Apakah nggak terima tempatnya saya potong-potongin rumahnya atau apa, nih menurut pandangannya dia kan ya. Akhirnya saya Mbah Amit, ini saya potong satu ranting, satu cabang, nanti biar nggak terlalu kesana lah, ke tempat yang niatnya saya mau bangun itu. Nah kayak gitu, seolah-olah marah gitu loh Bang, seolah marah. Saya bodo amat karena kok diem lama gitu. Dan saya nggak pernah nengok ke atas sama sekali, tapi perasaan dari tinggi itu semakin deket banget, semakin deket di atas kepala saya. Yang lalu saya bocok-bocokin lagi dengan golok yang lebar. Itu beberapa saat kemudian ada tangan gede banget ditonyol bung kayak gitu dari atas katanya. Itu saya sampai ke planting. Beruntung ini golok itu jatuh kan, ludak. Saya itu tersungkur tapi tangan kiri masih bisa meraih satu ranting. Akhirnya saya berusaha naik lagi ke atas. Gimana rasanya? Saya naik ke atas itu otomatis kepala itu menengadah ke atas. Saya pikir nanti makhluknya kelihatan yang dorong saya apa. Saya itu nggak bisa ngelihat di atas itu, nggak ada apa-apa, tapi justru di bawah itu ada banyak yang ketawa katanya. Ada banyak yang ketawa, kayaknya lucu banget loh dengan keadaan saya kayak gitu. Ada banyak yang ketawa, suaranya macam-macam ya, bocah-bocah, macam-macam banyak lah. Saya udah takutan banget. Kalau saya menjatuhkan diri itu terlalu tinggi. Itu saya bersiko. Akhirnya saya berusaha tetap naik tanpa pernah ngelihat ke
bawah begitu ya. Ketika saya udah bisa sekuat tenaga naik ke cabang yang gede itu, saya ngeliat ke bawah itu bener-bener cepat banget. Mereka itu bisa kayak bus lari ke segala arah. Hilang gitu. Hilang, tapi saya sempat lihat itu lari cepat-cepat langsung. Astagfirullahaladzim, saya kepikiran banget, ketakut ini apa kok saya begini banget. Itu kejadian yang kedua. Yang ketiganya ada lagi, saya itu lagi bebatin bambu, ya kan, bener kan, bebatin bambu. Itu ada yang ngomong, wiso, sudah. Ada yang ngomong begitu, tapi ini suaranya laki-laki tua. Cuman kayak nggak marah, cuman kayak orang tua itu ngingetin gitu. Saya langsung berhenti. Emang sih ada bekasnya. Dan niatnya mungkin bebatin satu dapuran bambu itu ada sisa. Pas saya kontrol ke belakang, kalau iseng-iseng gitu bang. Dan dia itu penasaran, satu tadi niatnya minta maaf ya. Yang keduanya cerita begitu, jadi dia penasaran. Sepengetahuan kamu itu apa? Kenapa seperti itu banget? Dulunya apa gitu? Dulunya apa? Dia bilang, ya wallahu alam. Saya itu hanya dapat cerita dari orang tua ke orang tua. Dan apa yang saya lihat ketika saya kecil, itu masih banyak. Itu makam, termasuk rumah saya itu ya makam. Semua lingkungan sini itu makam. Dan dari zaman pergerakan, bahkan dari dulu-dulu, di sini adalah tempat pembantaian. Buangannya tempat pembantaian. Dia bilang kayak gitu. Makanya nggak cuman situ yang dapat gangguan kayak gitu. Teman-teman saya yang kemari aja, kalau pas kebenaran itu mereka melihat sesuatu lah yang di luar kita. Termasuk pernah Mas Riam kesana juga ngelihat sosok kayak gitu ya, cerangkong lah seperti itu, Bang Ogan. Cuman ya mungkin kenapa mereka negur kayak gitu, kalau saya paham itu siapa. Maksudnya gimana katanya? Ya itu nenek yang negur sampean itu ada di belakangnya, bilang gitu. Ngedi. Itu belakangnya sampean, nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa wis, pokoknya sampean udah nyampe kemari, aku bilang begitu. Allah alam ya, ini mah apa yang nampak dan pendapat ya dari apa yang terlihat seperti itu. Yang penting udah sampai ke sini. Masa lalu menjadi bagian masa lalu. Enggak, maksudnya saya itu mau bangun di rumah itu, taruhlah ini udah sampean udah lega, keluarga sampean udah lega. Kedepannya apa enggak apa-apa. Saya bangun di bekas makam. Ya orang di bekas makam gitu, emang enggak apa-apa. Emang kenapa saya bilang kayak gitu? Ini rumah yang saya tempatin aja dahulunya makam. Bahkan teman-teman semua di Ngobor juga nggak pernah tahu dulunya tanah itu makam apa bukan. Yang jelas dari tanah ya bakalan kembali ke tanah. Betul. Ya kan, dari tanah kembali ke tanah, mereka nyatu jadi tanah lagi. Alam udah berbeda. Tapi apa yang kalau sampean takut dapat gangguan yang kayak gitu, lakukan banyak kebaikan, insya Allah kayak gitu menjauh. Kalau misalnya sampean kemarin itu serampangan dapat teguran dari mereka terus sih kayak lumrah, saya bilang. Iya. Terus gimana nih? Ya bangun lagi aja kalau udah siap, saya bilang. Tapi saya minta nanti kalau besok hari saya nambahin bangunan terus mau ada aliran air, tolong kasih lewat jalan air Ralon, saya bilang kayak gitu bang kemarin. Itu kisah yang terjadi kemarin, belum lama. Itu aja sih bang. Nah emang itu sih yang namanya adab itu perlu ya Mas Ong ya, apalagi terjadi di lingkungan kita lah. Pokoknya siapapun ya kan, kita mau membikin sesuatu biar benar, itu haknya kita ya mau bikin apa-apa. Tapi kan di sekitar kita atau orang terdekat kita kan merasa terganggu nggak, ada yang dirugikan nggak, kan seperti itu ya Mas Ong. Prosedurnya seperti itu. Walaupun kita udah ada nih izin dari pemerintah setempat, dari RT RW, kelurahan dan lain-lain, bahkan yang lain lah pokoknya itu. Itu kadang kita melakukan hal baik aja masih tetap salah di mata orang, apalagi melakukan salah. Entah secuek apapun dari pandangan kita, tetap diri kita yang melakukan tetap nggak nyaman. Kita sebenarnya tahu kok kita salah seperti itu. Jangan sampai intinya kan perilaku kita atau perbuatan kita itu sampai menimbulkan hal yang nggak baik lah buat orang lain, dan orang lain itu tersinggung sampai istilah orang sininya gelendang gitu ya. Iya. Ya itu aja ya Mas. Oke.
Ya, pasti lagi-lagi ada sesuatu yang baik lah atau hikmah dari sebuah cerita ini. Sangat bagus sekali nih, Mas Ayung. Ya enggak, Ceritanya keren ya. masa aslinya begitu sih Pak. Iya. Ya udah, masuk ya. Oke, kita tutup. Nah, itu saja persembahan untuk ngobor hari ini. Sampai jumpa di ngobor berikutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Siram Biru. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.